Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ismail Hasan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabih tanzil ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala shadiqul masduq Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, Bapak-bapak jamaah kajian malam Kamis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia di Masjid Ar-Royan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah menapaki kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi. Karena tuntutan seorang muslim itu salah satunya dengan berilmu. Dengan berilmu, wasilah untuk kita dapat ilmu tentunya dengan berthalabul ilmu. Dengan senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan senantiasa melazimi, bermulazamah terhadap ilmu, sehingga dengan itu menjadi hujah kita telah berusaha untuk menggapai dan berusaha untuk mencari warisan Nabi berupa ilmu, karena ilmu akan membawa kita selamat dan sukses di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzzi, yang insyaallah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke pasal pembatal wudu. Ya, kalau kemarin kita sudah selesai itu berkenaan dengan qada'ul hajah atau adab-adab tentang atau ketika kita buang hajat, dan juga bab istinja sudah selesai. Kemudian kita masuk di pembahasan wudu yang terakhir, yaitu pembatal wudu. Kita masuk ke kitabnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain. Faslun fi nawaqidil wudu'i musammati aidan bi asbabil hadasi. Pasal fi nawaqidil wudu, tentang nawaqid. Nawaqid ini jamak dari naqd. Nawaqid jamak dari an-naqdu, yaitu artinya pembatal al-wudu'i, pembatal wudu, al-musammati, yang disebut atau diberi istilah lain, aidan juga, bi asbabi, dengan sebab-sebab al-hadasi, sebab-sebab hadas. Jadi pembatal wudu istilah lainnya ya musammah, atau dikasih nama lainnya dengan asbabul hadas, sebab-sebab berhadas. Karena pembatal wudu itu ya sesuatu yang menyebabkan hadas kecil. Ya, kalau di sini hadas itu umum, ada kecil besar. Khusus untuk wudu berarti hadas kecil, karena wudhu itu kan karena dia berhadas kecil. Nah, nama lain pembatal wudhu itu juga disebut sebagai sebab-sebab hadas kecil. Walladzi yunqidu, yaitu yang membatalkan
Yubtilu, maksud yang membatalkan di sini adalah yubtilu, yaitu membatalkan al-wudu'a, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu. Khamsatu asya, ada khamsah, ada 5 asya, 5 perkara. Ya. Tentunya di sini untuk pemula disebutkan 5 pembatal wudu. Ahaduha, yang pertama, makharaja, apa-apa kharaja yang keluar, min ahadis sabilaini, min ahadin, dari salah satu, as-sabilaini, dari 2 lubang. Sabilun, 1 lubang, sabilaini, 2 lubang. Jadi apa-apa yang keluar dari 2 lubang. Lubang apa itu? Yaitu al-qubuli wad duburi, yaitu 2 lubang ini maksudnya adalah lubang kubul, yaitu yang berada di depan, dan lubang dubur, lubang yang berada di belakang. Ya. Min mutawaddi'i hayyin wadihin, dari al-mutawaddi'in, dari orang yang terjaga wudunya, atau dari orang yang masih punya wudu. Mutawaddi' itu orang yang masih punya wudu. Hayyin wadihin, yang dia hayyin, dia hidup, ya, orangnya itu masih hidup, punya wudu, masih hidup. Wadihin, yang hidupnya itu jelas, maksudnya jelas-jelas hidup, wadih. Nah, karena ini adalah asbabul hadas, penyebab-penyebab hadas, maka terjadinya pada mutawaddi, orang yang masih punya wudu, orang yang masih menjaga wudunya. Maka kalau keluar orang yang punya wudu mutawaddi, ini keluar dari 2 lubang yang disebut tadi, maka batal wudunya. Maka dia wudunya batal, atau dia statusnya berhadas, hadas kecil. Nah, kalau keluar sesuatu dari sabilaini, dari 2 lubang tadi, baik lubang kubul maupun dubur. Mu'tadan, yang keluarnya itu mu'tad, keluarnya normal, keluarnya seperti biasanya, atau yang biasa keluar. Kana khariju ka baulin wa ghaitin, sesuatu yang keluar itu yang sesuatu yang biasa, yang mu'tad, yang biasanya keluar, yaitu seperti contohnya kabaulin, seperti kencing, au ghaitin, atau seperti tinja. Itu kan yang mu'tadan. Mu'tad itu artinya yang biasa, yang sering keluar. Orang buang air besar, buang air kecil itu rutin, sering. Kalau air kecil pasti dalam sehari bisa lebih dari 1 kali. Buang air besar ya sering 1 hari sekali, atau bisa beberapa hari sekali. Tapi itu sesuatu yang rutin, maka disebut mu'tadan. Baik yang keluar itu sesuatu yang pasti keluar dan rutin, seperti air seni atau tinja, au nadhiron, atau sesuatu yang nadhiron, yang keluarannya itu jarang-jarang, tidak pasti rutin keluarnya, tidak mesti keluar. Kadamin wa hason, contohnya seperti dam, darah, atau haso, batu. Ya, batu ginjal itu kan enggak rutin Pak keluarnya Pak ya. Misal seorang kencing keluarnya batu, itu tidak mu'tadan, tidak rutin dia keluar batu. Itu kadang-kadang kalau pas dia mungkin kena batu ginjal terus keluar sendiri. Atau orang makan batu atau makan kelereng, kemudian keluar lewat bersama dengan tinjanya. Itu kan sesuatu yang bukan mu'tadan, ya nadhiron. Terjadinya itu nggak sering, kadang-kadang atau jarang, seperti batu. Atau kadamin, atau darah, atau pas kencing darah, atau BAB ada darahnya. Nah itu kan nadhiron, dia sesuatu yang jarang. Jadi baik itu sesuatu yang keluarnya sering dan rutin dan biasa, maupun sesuatu yang jarang, itu kalau keluar dari 2 lubang ini, hukumnya atau menjadikan dia batal wudunya, menjadikan keadaan dia berhadas, hadas kecil. Najisan kahadihi amthilah,
baik bendanya yang keluar dari dua lubang itu najis, bendanya itu najis, kahadhil amfilah, seperti yang dicontohkan tadi, seperti kencing najis, tinja najis, ghaid najis, kemudian dam darah najis. Kalau aso batu dilihat. Ya, kalau batunya itu batu ginjal yang terbuat dari air seni yang menggumpal atau najis yang menggumpal, itu najis. Tapi kalau yang keluar itu batu yang masih utuh, masuk batu keluar batu, masuk kelereng keluar kelereng, masuk kopi keluar kopi, jadi kopi luwak gitu. Itu masuknya bukan najis tapi mutanajis ketika bendanya masih jamid, masih keras. Ya, ketika keluarnya juga masih keras, belum lembek, masih keras, kopi masuk, dalam kopi masuk semua keluar, ya dia masuknya mutanajis. Atau kita punya emas bentuknya kelereng, ya disimpannya dalam perut gitu misal. Ya. Kemudian pas keluar, ya bendanya tetap suci, tapi dia mutanajis, benda suci yang terkena najis. Maka cara menyucikannya dicuci, ya dihilangkan najisnya, selesai. Sama seperti kopi luwak. Kalau dia luwaknya itu makan, kemudian keluar masih jamid, masih bentuk kopi yang padat, yang keras, enggak jadi lembek, maka dia masuknya kategori mutanajis. Cara bersihnya bagaimana? Dengan dihilangkan najisnya saja, habis itu dia akan kembali suci kembali benda itu. Nah, ini contoh. Autohiron, atau benda yang keluar dari dua lubang ini adalah benda yang suci. Ya. Jadi apapun yang keluar dari dua lubang ini, walaupun bendanya najis, dibatalkan wudu, dia jadi hadas, maupun tahiron, bendanya suci pun kalau keluar dari dua lubang ini juga membatalkan wudu, menyebabkan dia hadas kecil. Kadudin, contohnya dud itu cacing kecil yang bersemayam di dalam usus pencernaan kita. Nah, itu kalau pas kita sholat, kemudian ada cacing kecilnya keluar, ya, cacing kecil dari dalam pencernaan kitanya keluar, kemudian melintasi dubur, artinya keluar dari lubang dubur, maka batal wudhu kita, batal sholat kita. Wudhu lagi, sama kayak kita kentut atau kita mau buang air kecil. Ya, walaupun itu cuma dud atau cacing yang cengkermi lah istilahnya, mudah kita tahu. Walaupun itu suci, seperti kadut, seperti dud. Illal maniyya, kecuali satu zat yang keluar yang dia tidak menyebabkan batal wudunya, yaitu keluarnya air mani. Maka kalau air madhi batal, air wadhi batal. Tapi kalau air mani wudunya nggak batal. Keluar air mani wudunya nggak batal. Jadi semua kaidahnya seperti ini, semua yang keluar dari dua lubang kubul atau dubur itu membatalkan wudhu. Dia hadas kecil, kecuali mani. Jadi kalau yang keluar mani, dia nggak batal wudhunya. Dia tidak batal wudhunya. Ila maniyya al-khariji bihtilami min mutawaddiin. Kecuali air mani al-kharij, yang dia keluar bihtilami, melalui ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah gitu ya. Mimpi, tapi mimpinya menyebabkan dia keluar mani, keluar sperma. Min mutawaddiin, dari orang yang terjaga wudunya. Jadi orang ini masih suci, punya wudu, terjaga wudunya, kemudian dia pas duduk itu ngimpi. Ya, pas duduk sholat Jumat misalnya, ya kan, pas duduk sholat Jumat dia ketiduran. Nah, dia duduk dalam keadaan mutamakin, pantatnya menempel di lantai sempurna,
duduknya ini tidak membatalkan wudhu. Ya, karena tidur dengan posisi duduk yang pantatnya menempel di bumi dengan sempurna, itu nggak membatalkan wudhunya. Ya, tidak membatalkan wudhu. Kemudian, nah di tengah-tengah, ya tidurnya dia bermimpi, mimpi basah, akhirnya sampai keluar mani, maka bangun tidur, khotib sudah naik, ikut sholat, khotib sudah selesai, mau sholat, ya ikut sholat, apa nggak ikut sholat? Sholat atau nggak sholat, Pak? Wudhunya nggak batal. Nggak ikut sholat, ya nggak ikut sholat, Pak. Keluarnya mani itu junub, Pak. Gitu. Dia harus mandi dulu baru ikut sholat lagi. Ya, wudhunya nggak batal, tapi dia junub, hadas besar. Ya, jadi keluarnya mani itu bukan hadas kecil, tapi hadas besar. Ya, dia nggak boleh sholat tetap gitu. Walaupun wudhunya nggak batal, tetap nggak boleh sholat. Kenapa? Dia bukan dalam keadaan hadas kecil, justru hadas besar. Ya, keluarnya mani kan junub. Dia harus mandi dulu baru ikut sholat, atau ketinggalan sholat duhur. Itu contoh tadi. Biihtilam, yaitu tadi keluarnya mani seseorang yang punya wudhu, yang masih terjaga wudhunya, dan dia bermimpi ihtilam, dia bermimpi basah sampai keluar mani. Mumakkinin maq'adihi minal ard, yang dia bermimpi basah dalam keadaan duduk, yang duduk mumakkinin al ard, yang duduknya itu pantatnya gencet bumi, gencet tempat duduknya, sehingga tidak ada yang sulit keluar seperti kentut, misal keluar kalau rapat, ya. Jadi pantatnya nempel sehingga susah gitu. Keluar sesuatu dari lubang dubur. Fala yanqudu, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi orang yang duduknya itu pantatnya nempel ke bumi, yang duduk ini tidak membatalkan wudhu. Kemudian dia ihtilam, dia mimpi basah, dia mimpi yang menyebabkan keluarnya mani, ya maka wudhunya nggak batal, tapi dia hadas besar, wajib mandi, jadi nggak wajib wudhu. Wal muskilu, adapun muskil, ya muskilu adapun muskil di sini adalah al khunsa muskil. Muskil di sini al khunsa muskil. Khunsa muskil itu apa? Sudah kita bahas kemarin. Khunsa, apa khunsa? Khunsa yaitu orang yang punya dua kelamin. Nah, kalau disebut muskil atau khunsa muskil, itu orang yang punya dua kelamin yang belum diketahui kecenderungan yang mana. Jadi masih muskil ini. Ya, ada masalah di sini. Masalahnya apa? Belum diketahui. Orang ini cenderungnya ke laki-laki atau ke perempuan? Orang ini lebih cenderung jadi laki-laki atau perempuan? Enggak, belum jelas. Belum ada kejelasan, belum ada sesuatu yang soreh. Ya, kecenderungannya ke alat kelamin yang mana? Perempuankah atau laki-laki kah? Nah, maka di sini disebut muskil. Wal muskil, adapun untuk muskil, orang yang punya dua kelamin yang belum diketahui kecenderungannya yang mana ini? Kelamin yang mana yang paling dominan, yang paling dia cenderungi? Ini muskil. Innama yantaqidu wudu'uhu bil kharij. Ya, sesungguhnya dia innama yantaqidu, dia batalnya wudu'uhu, batalnya wudunya, bil khariji, dengan keluar min farjaihi, dari kedua farjinya atau kedua alat vitalnya, kan dua ini. Ya, dia punya dua. Jami'an, secara bersama-sama. Jadi kalau ada khunsa muskil, ya khunsa muskil, dia dalam keadaan mutawadhi, dia dalam keadaan wudu terjaga. Ya, yang keluar itu dari salah satu alat kelaminnya saja. Misal, ya salah satu lah gitu. Misalnya bingung nanti. Salah satu yang keluar.
maka dia belum dianggap batal wudunya. Ya. Dia baru dianggap yantaqidul wudu'uhu, wudunya dianggap batal ketika keluarnya dari kedua alat kelaminnya, dari farjaini, dari dua farjinya. Kan dia punya dua farji itu. Tapi ketika dia muskil itu dalam keadaan belum jelas ini alat kelaminnya yang dominan mana, dia cenderungnya mana, dia mau laki-laki kah atau yang perempuan kah. Maka syarat batal wudunya ketika keluar dari kedua-duanya. Jadi untuk yang khunsa muskil, yang dia tadi muskil, kalau khunsa biasanya dia udah ada kecenderungan. Dia punya dua alat kelamin khunsa, tapi dia punya kecenderungan dia lebih ke alat kelamin laki-lakinya yang dominan, berarti dia jadi laki-laki. Atau yang perempuan, dia jadi perempuan. Nah, kalau yang muskil yang dia belum jelas, maka syaratnya batal ketika keluar dari keduanya. Karena apa? Karena namanya muskil, belum jelas yang mana, apa yang laki atau yang perempuan, alat kelamin laki atau perempuan. Maka kalau dua-duanya keluar, berarti dia sudah pasti batal wudunya. Tapi kalau cuma satu, ya belum dianggap batal menurut tinjauan para ulama. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, pembatal wudu yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang. Wasani, yang kedua, pembatal yang kedua, wasani pembatal yang kedua, an-naumu ala ghairi hayati mutamakkini. Yaitu an-naumu, yaitu tidur, yang mana tidur itu ala ghairi hayati mutamakkini, yang tidur selain hayatu, keadaannya itu mutamakkini, keadaannya itu tidak tetap kokoh. Maksudnya apa? Pantatnya tidak nempel di tempat duduknya. Maka kalau tidur dalam keadaan tidak duduk kokoh, duduk nempel pantatnya, gencet benar-benar lastik menempel ke tempat duduknya, maka itu tidur yang membatalkan wudu. Tapi kalau tidur dalam keadaan duduk yang pantatnya nempel ke tempat duduk, maka nggak batal wudunya. Wa fi ba'di nusukhil matni ziyadatu minal ardi bimaq'adihi. Dan di naskah yang lain, wa fi ba'di, di sebagian nusukhil matni, naskah matan ziyadatu, ada tambahan minal ardi bimaq'adihi. Jadi an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi bimaq'adihi. Ini kalau di naskah yang lain. Maksudnya apa? Yaitu tidur yang membatalkan wudu itu tidur selain dalam keadaan duduk yang pantatnya nempel ke bumi atau pantatnya nempel ke tempat duduk. Maka tidur yang seperti itu batalkan. Tidur dengan melumak, telantang, tidur dengan duduk tapi kaki satunya diangkat satu sehingga pantatnya miring dikit. Nah, jadi dia enggak mutamakin. Itu batal. Atau di masjid tidur tapi miring sambil miring tiduran sampai dia tidur beneran, batal. Tapi kalau tidur dengan posisi duduk yang pantatnya mutamakkini alal ardi, ya maka dia tidak membatalkan wudu. Wal ardu, adapun kata ardu, kata bumi, pantatnya nempel ke bumi, laisat biqayyidin, bukan sesuatu yang menjadi pengikat. Biqayyidin bukan pengikat. Jadi dimanapun duduknya dia, di kursi atau di lantai, di karpet, nggak harus di atas bumi, nggak harus di atas tanah. Atau tidurnya di atas pohon pun, yang penting pantatnya itu rapat ke tempat yang diduduki, sehingga tidak memungkinkan keluar sesuatu ketika kita tidur dari dubur kita, ya rapat, maka tidak membatalkan wudu. Jadi tidak harus di atas tanah, boleh di manapun, di tempat duduk. Wa kharaja bil mutamakkini, adapun lawan atau pengecualian dari mutamakkin, kokoh, duduk kokoh, apa itu? Malau nama qa'idan ghairi mutamakkin,
yaitu orang yang dia seandainya nama dia tidur qa'idan dalam keadaan duduk ghairu mutamakin, tidak kokoh duduknya, tidak kokoh, tidak nempel pantatnya ke tempat duduknya. Tadi seperti duduk kaki satunya dinaikkan seperti ini, jadi kan pantatnya naik satu sebelah miring, nah itu enggak kokoh, dia batal sholatnya kalau tidur dalam keadaan seperti itu. Atau dia tidur dalam keadaan duduk tapi duduknya kakinya naik semua dua-duanya, kakinya naik semua dua-duanya sehingga seperti ini, itu juga enggak kokoh, bisa membatalkan wudhunya. Atau kondisi yang lain, nama qa'iman, dia nama tidur qa'iman dalam keadaan berdiri, ya tidur dalam keadaan berdiri, itu juga batal gitu ya. Ada tidur sambil berdiri, ya mungkin ada gitu ya, sambil lendian di tiang gitu kan tidur gitu. Ala qafahu wala mutamakinan, tidur telentang atau tidur di bersandar dengan tengkuknya, wala mutamakinan, walaupun dia dalam keadaan kokoh, ya dia tidur telentang atau tidur yang bersandar, atau tidur telentang. Karena apa? Ya ketika bersandar otomatis ya yang depan jengat gitu ya, sehingga tidak mutamakin dengan sempurna, ya masih ada rongga-rongga yang bisa menyebabkan misal angin atau kentut kita keluar dan membatalkan. Ketika tidur kan kita nggak sadar. Tapi kalau mutamakin, ya itu susah, angin susah keluar dari ya satu lubang atau dubur kita. Kalau nggak percaya Pak, boleh dites. Ya, antum dalam keadaan duduk mutamakin itu buat mules, kemudian bisa nggak mengeluarkan angin dalam keadaan kita duduk pantatnya itu nempel-pel, susah, mesti harus digoyang dikit, harus dibuka sedikit, seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Sehingga kenapa tidur dengan duduk dalam keadaan mutamakin, duduknya itu kokoh, nempel pantatnya di tempat duduknya itu tidak membatalkan wudhu, karena sangat kecil sekali kemungkinan, bahkan tidak mungkin dia bisa mengeluarkan angin ketika tidur, ketika dia nggak sadar dalam keadaan posisi seperti itu. Nah, maka tidur yang selain seperti itu yang bisa membatalkan wudhu, tidur telentang, tidur miring, tidur berdiri, tidur duduk tapi miring dan sebagainya, itu membatalkan wudhu. Tapi insya Allah nanti yang ketiga, keempat, dan kelima kita lanjutkan ba'da sholatul isya. Tinggal 2 menit lagi masuk waktu isya, kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita pending terlebih dahulu, kita lanjutkan pada isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.